Selamat siang Bapak Ibu peserta seminar Senari ke-7 tahun 2020. Om Swastiastu. Kami akan membawakan hasil-hasil penelitian kami yang berjudul Pengembangan Hutan Taman Bumi Banten Desa Wonogiri sebagai wisata hutan. Kami terdiri atas dua peneliti, yaitu saya sendiri Nyoman Wijana dan Bapak Sanusi Mulyadi Harja. Kami adalah staf jurusan Biologi Perikanan dan Kelautan MIPA Universitas Pendidikan Kadesa. Kita awali dengan pendahuluan bahwa terakhir-terakhir ini ada isu-isu lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan akibat dampak dari pariwisata. Hasil-hasil penelitian kami yang telah kami lakukan di tahun 2004, 2005, dan tahun 2006 yang menganalisis tentang kualitas air danau Batur menunjukkan bahwa pada parameter kualitas air tertentu telah terjadi pencemaran air. Kemudian telah terjadi beban pencemaran terhadap danau Batur itu sendiri. Di satu sisi ada suatu surat keputusan dari Bapak Bupati Buleleng nomor 430 tahun 2017 di mana Desa Wonogiri ditunjuk dan dikembangkan sebagai desa wisata. Konsep dasar daripada desa wisata itu adalah merupakan wisata berbasis masyarakat atau based community tourism. Di lain pihak ada SK Gubernur nomor 2017 tahun 2005 yang memberikan hak kepada Desa Wonogiri untuk melakukan pengelolaan hutan. Oleh karena itu disebut dengan hak pengelolaan hutan desa. Hutan yang ada di Wonogiri ini itu dihibahkan oleh pemerintah untuk dikelola oleh desa adat. Lebih lanjut, berdasarkan HPHD-nya itu, salah satu hutan yang ada di Desa Wonogiri itu adalah hutan Taman Bumi Banten yang akan dikembangkan menjadi wisata hutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap hutan Bumi Banten dalam rangka untuk dikembangkan menjadi wisata hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan hutan Taman Bumi Banten sebagai wisata hutan. Yang kedua adalah untuk mengetahui data dukung lingkungan sebagai daya tarik hutan Taman Bumi Banten sebagai wisata hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kita rinci dari jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian eksplorasi. Populasi penelitian yaitu seluruh masyarakat Desa Wonogiri dan stakeholdernya. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari komponen-komponen masyarakat, mulai dari kepala desa, ketua desa adat, dan seterusnya. Yang total jumlahnya itu adalah sebanyak 50 orang. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu metode observasi, wawancara, dan survei lapangan, yaitu mengadakan peninjauan ke hutan Taman Bumi Banten, dan selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan. Kami melakukan suatu penelitian dengan mengambil beberapa parameter yang digunakan nanti untuk analisis dalam pengembangan dan Taman Bumi Banten sebagai wisata. Dari sisi pendidikan didapatkan bahwa ada masyarakat yang tamat SD itu hanya 37%, tidak tamat SD atau belum sekolah itu 24%, SLTP 14%, SLTA 14%, dan seterusnya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, ternyata persentasenya semakin kecil.
Yang kedua, yang terlibat di dalam pengelolaan hutan Taman Kumi Banten khususnya dan Desa Wonogiri pada umumnya, yaitu desa adat, desa dinas, kelompok usaha, darwis, bumdes, pengelola hutan, LPM, SDA, dan seterusnya yang terlibat di dalam pelaksanaan pengelolaan wisata. Kemudian yang menjadi lingkungan penguat dalam menunjang hutan wisata Taman Kumi Banten adalah pemandangan alam yang eksotik, yang cukup indah, kemudian wisata, objek-objek wisata yang sudah eksis di sana, yaitu berupa air terjun, wisata kulinernya, adanya danau, danau Buyan dan danau Tamlingan, adanya atraksi-atraksi selfie, kemudian oleh petani dikembangkan kebun kopi dan produk-produknya. Lalu apa yang ada dalam hutan Taman Kumi Banten? Di hutan Taman Kumi Banten itu adanya suatu vegetasi yang cukup sejuk, nyaman, dan udaranya segar. Kekayaan spesies yang ada cukup tinggi, kemudian pemanfaatan tumbuhan yang berlangsung secara tradisional, konservasi yang dasarkan atas kearifan lokal, dan adanya mitos-mitos yang dapat digunakan sebagai suatu daya tarik wisata hutan. Di sisi lain, Desa Wonogiri secara umum ada wisata spiritual karena adanya pura yang menunjang Desa Wonogiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dokumen yang bisa digunakan sebagai acuan di dalam penguat. Ini adalah contoh tutupan vegetasi hutan yang ada di hutan Taman Kumi Banten. Di lokasi Taman Hutan Kumi Banten ini sudah ada titik awal untuk dijadikan objek wisatanya. Lalu ini adalah hutan yang menuju ke tengah vegetasinya, sedangkan yang lainnya adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk mengkaji kekayaan dan keanekaragaman spesiesnya. Spesies-spesies tumbuhan yang ada di hutan Taman Kumi Banten adalah seperti ini, yang cukup menarik, sehingga ini bisa dikembangkan dalam bentuk labelisasi. Wisata yang sudah ada, yaitu air terjun. Di sana ditemukan ada 5 air terjun. Di sisi lain ada wisata kuliner, ada wisata atraksi selfie, ada wisata spiritual berupa pura. Ini yang mendukung wisata hutan yang ada di Taman Kumi Banten. Berdasarkan kekuatan-kekuatan yang ada, kelemahan yang ada, maka kami analisis berdasarkan analisis SWOT. Ada strengths, kemudian weakness, ada opportunity, dan ada threat-nya. Nah, komponen-komponen yang masuk strength, weakness, dan opportunity, dan threats itu adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa baca, kombinasi antara S, W, O, T ini maka menghasilkan suatu strategi yang nanti dapat digunakan sebagai strategi pengembangan wisata hutan. Dari analisis ini, maka diketemukanlah 10 strategi yang bisa dikembangkan. Yang sekaligus sebagai simpulan kami, yang pertama strategi dan 1-2 ini adalah melibatkan masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola wisata hutan, lalu mengembangkan program-program yang telah disusun. Berikutnya adalah membentuk organisasi kepengurusan dari pengelolaan itu sendiri, dan dilanjutkan dengan melakukan promosi. Strategi berikutnya yaitu mengajukan dana anggaran ke Pemda dalam rangka untuk
memperbaiki jalan yang saat ini hanya jalan tanah yang kemudian diajukan ke pemerintah supaya diperbaiki menjadi menjadi jalan aspal. Kemudian dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Buleleng dan di Bali pada umumnya. Strategi berikutnya adalah melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk menjaga kualitas dan kenyamanan wisata. Peningkatan SDM dalam rangka untuk mengelola wisata yang ada di Taman Bumi Banten maupun secara umum di Desa Wonogiri. Strategi yang lain adalah yang ke-10, 9 dan 10, membangun koordinasi dengan masyarakat dengan pemerintah, dan tetap memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan wisatawan. Data dukung yang lainnya yang menguatkan wisata hutan Bumi Banten adalah vegetasi hutannya, diversitas spesies, air terjun, danau, atraksi, dan pura, serta kebun kopi yang dikembangkan oleh petani dengan produk-produknya. Nah, itulah kesimpulan dari hasil penelitian ini. Selanjutnya, kami ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.